Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat terkasih dimanapun Anda berada. Dari kedalaman Samudra Raya, dari hutan, padang savana, gunung, sungai, danau, dan sudut-sudut daratan, hingga angkasa lepas dengan para penguasa yang perkasa berselancar di udara, dunia kita yang menakjubkan dihuni oleh aneka flora dan fauna yang tak terbilang jumlahnya. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 8,7 juta spesies makhluk hidup di planet kita. Dengan 1,2 juta diantaranya telah teridentifikasi, sementara sisanya masih menjadi ladang terbuka bagi para peneliti. Namun dari lautan keragaman itu, ada satu kesamaan dari seluruh makhluk hidup, mulai dari bakteri, sekuntum bunga mawar, ataupun manusia. Yaitu mereka semua terbentuk dari molekul berbasis nitrogen yang disebut DNA. Perbedaan informasi dalam DNA itulah yang membuat satu makhluk berbeda dengan makhluk yang lain. Dan kadang-kadang perbedaan itu tidak sebesar yang kita kira ya. Kesamaan DNA manusia dengan pisang mencapai 60%. Dengan sapi ternak mencapai 80%. Dan dengan salah satu sepupu kita yang terdekat yaitu simpanse, kesamaan itu mencapai 98,8%. Tetapi perbedaan yang hanya 1,2% inilah yang membuat kita berbeda dengan seekor simpanse. Informasi unik yang terpatri dalam DNA bukan hanya menentukan bentuk, ukuran, dan sebagainya, tetapi juga menentukan traits atau karakter makhluk itu. Maka DNA bukan hanya merumuskan keindahan seekor beta atau yang kita kenal sebagai ikan Siamis petarung, tetapi juga menentukan tingkah lakunya ketika bertemu dengan sesama beta jantan. Ia akan mengembangkan insang dan siripnya sebagai sinyal tantangan kepada rivalnya ini. Informasi dalam DNA ternyata bahkan menentukan pula cara kawin dan cara mereka hidup. Simpanse contohnya. Secara umum memiliki tendensi genetik untuk hidup berkelompok dalam sebuah hierarki yang dipimpin oleh seekor alpha male. Sebaliknya, sepupu dekat simpanse yaitu bonobo biasanya lebih egaliter, bahkan dipimpin oleh aliansi bonobo betina. Bagaimana dengan kita, Homo sapiens alias manusia? Ada dua hal yang tertanam dalam diri kita, kebiasaan dan karakter. Kadang begitu dalamnya sehingga kebiasaan lama sukar diubah dan karakter kita seakan-akan tidak pernah berubah seumur hidup. Apakah kebiasaan dan karakter ini adalah hal-hal yang juga tertanam di dalam DNA kita? Karakter dan kecenderungan untuk melakukan suatu kebiasaan barangkali memang bermula dari faktor-faktor genetik, tapi tidak berhenti di situ. Mengubah kebiasaan bukan sesuatu yang mustahil. Kita bukan bonobo yang didikte oleh apa yang tertulis di dalam DNA kita. Sejak revolusi kognitif pada Homo sapiens sekitar 70.000 tahun yang lalu, manusia mampu mengubah perilakunya dan meneruskan kepada keturunannya tanpa memerlukan perubahan genetika. Tetapi bagaimana sekarang dengan watak? Ada satu pepatah mengatakan, watuk iso ditambani, watak digowo mati. Artinya kira-kira penyakit batuk itu bisa diobati. Tapi karakter biasanya akan terbawa sampai baterai kita habis. Memang watak sukar sekali diubah. Tapi saya punya sebuah cerita. Ada seorang anak yang sombong ya. Nada bicaranya tinggi, suka meremehkan teman-temannya sekelas. Mungkin karena dia merasa dia paling pintar di kelasnya. Tapi lama-lama karena sikap teman-temannya yang boleh dibilang semuanya memusuhi dia. Ya karena kesalahannya sendiri itu, karena kesombongannya itu. Anak ini mulai sadar. Dan dia merasakan ada sakit yang menghimpit setiap kali dia pergi ke sekolah. Maka lepas dari sekolah dasar, anak ini minta untuk masuk ke SMP yang lain. Dengan tekad di kolam yang baru, dengan teman-teman yang baru, dia akan bisa membuka lembaran yang baru pula. Tapi namanya sifat memang tidak bisa hilang seketika ya. Kira-kira mungkin mirip seperti noda pakaian yang membandel. Mesti dicelup, digosok berulang kali. Baru ketika SMA, pada acara perpisahan kelulusan, seorang teman mengatakan kepada anak ini, "Kamu seorang yang baik."
Ucapan ini sangat berarti bagi anak itu. Walaupun dia tahu dia masih jauh dari layak untuk disebut baik. Tapi ucapan si teman ini sudah jauh berbeda dengan ucapan yang biasa dia dulu terima karena kesombongannya sendiri itu. Anak ini melanjutkan perjalanannya, tumbuh dewasa, kuliah, menikah, bekerja, dan dia memiliki banyak teman di pekerjaan maupun lingkungannya. Dia belajar bahwa orang pintar itu banyak, gak cuma dia. Yang lebih pintar juga banyak. Dia belajar untuk menghargai semua orang. Tidak peduli kepandaian, kekayaan, kelebihan fisik, dan sebagainya. Karena setiap orang memiliki talenta dan peranannya masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Perjalanan hidup si anak yang sombong dan tinggi hati menjadi seseorang yang bisa diterima oleh banyak orang. Dan barangkali juga kisah orang-orang di sekitar Anda yang pernah Anda jumpai menjadi sebuah kesaksian bahwa watak ternyata juga bisa diubah, tidak dipahat mati di dalam DNA. Kita bukan penipu. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2022. Selamat datang matahari baru dan harapan baru. Saya Abraham dalam kasih sehari-hari. Sampai jumpa.